homo lumonya. Ada homo sama lumo. Nah, untuk dia bereaksi dengan atom lain, nah ini juga dia tuh beraksinya antara homo dengan homo si misalkan atom atau senyawa ya, bisa senyawa di contoh paling gampang itu dienofil, DNA sama dienofil. Misalkan ini kita gunakan DNA itu saya ya intinya itu ini ya, suatu senyawa kan sih punya homonya, ya senyawa lainnya itu juga punya lumo. Lumo itu yang ini, lumo itu ada yang tidak terisi elektron apa gampangnya. Homo yang dia terisi elektronnya di energi tertingginya, makanya high orbital, molecular orbital yang nilai L kan lowestnya. Yang untuk bereaksi, nah jangan harus bereaksi antara homo sama lumo untuk membentuk ikatannya. Nah, untuk membentuk homo sama lumo itu kalau misalkan pakai bisa pakai energi panas, sama yang paling gampang itu ya ini pakai cahaya. Kalau pakai panas itu kan dia butuh energi yang cukup tinggi. Nah, sedangkan kita pakai cahaya ini tinggal nanti kan pakai cahaya itu dia homonya ini bisa langsung tereksitasi sehingga nanti langsung reaktif senyawanya. Lebih istilahnya tidak perlu energi yang tinggi. Contohnya itu reaksi antara DNA sama dienofil. Mungkin kalau pengen lebih lanjut ya silahkan nanti ambil mata kuliah organik fisik di semester 7. Nah itu nanti akan lebih menjelaskan tentang homo lumo. Kenapa istilahnya foton ini tuh lebih rendah energi gitu dibandingkan kita menggunakan energi panas. Terus apa hubungannya dengan tadi? Harus dijelaskan nanti biar temannya nggak paham tadi terkait homo kan terkait orbital molekulnya. Kalau ini kan penuh dia sehingga dia tinggi energinya. Kemudian kalau homo karena dia tidak banyak elektron yang ada di sana makanya dia rendah. Tapi kemudian ini ada eksitasi energi. Jadi kata fungsi fotokimia itu kan ada eksitasi elektron ya. Nah itu gimana coba? Nah karena terjadi ini ya eksitasi elektron ya, maka kan yang awalnya homonya itu ada di ini ya, misalkan ada E1, E2, E3, E4, E5, E6 ini sudah mulai ke bintang ya, masuk ke apa yang bonding, anti bonding. Ini kan yang bonding, ini anti bonding. Masih ingat kan pelajaran fisika? Juga ingat. Kalau dia eksitasi maka dia kan ini homonya itu jadi bagian anti bonding. Nah, kaitan dengan energi itu di sana ada energi lagi. Ini. Karena mau kaitannya dengan penyerapan cahaya toh. Gimana kok dia bisa menyerap foton kan tadi ya? Menyerap. Kan molekul itu ketika reaksi fotokimia dia kan menyerap foton kan dari cahaya kan. Nah, kemudian menyerap foton terus ada yang menerangi. Coba menyerap foton terus apa yang terjadi sehingga nanti dia kan menyerap foton ya, menyerap foton. Kan foton tadi kan ada energinya ya. Energi tadi loh. terus kemudian energinya ya. Nah, kayak menyerap energi makanya dia si elektron ini kan energinya semakin tinggi kan. Di atas itu tereksitasi dia menyerap energi pindah ke anti bonding. Nah, itulah yang kemudian nanti bisa menyebabkan terjadinya Reaksi yang secara lebih cepat dibanding. Jadi kalau dia tidak bisa menyerap cahaya, menyerap foton, berarti kan dia tidak ada yang tereksitasi sehingga reaksi kimia menjadi susah untuk terjadi, ya kan? Oke, saya. Oke, lanjut. Susah memang menunjukkan dengan kalimat sederhana dia. Karena kita merasa kalau nyebutin istilah keren-keren, kita menganggap kita keren udah itu. Karena saya kuliahnya juga pusing yang fisik organik fisik. Oke, lanjut. Terus yang beda aja ya, yang udah sama nggak usah ditangkap lagi.
memancarkan cahaya tadi sehingga dari eksitasi itu nanti bisa menghasilkan senyawanya sama, tapi itu lebih ke konformasinya yang bisa sedikit berbeda. Nah, tapi nggak ada Iya, maksudnya dia selektivitas itu mungkin dianggapnya bahwa hanya selektif untuk senyawa-senyawa yang mampu menyerap foton. Iya nggak? Maksudnya itu mungkin ya. Jadi lebih kontrolnya kepada ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa bekerja reaksi fotokimia pada molekul-molekul yang bisa menyerap foton. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, ini contoh, boleh disampaikan sekilas ini contoh-contoh ini ya. Reaksi fotokimia. Nah, ini kan terikat pemecahan apa yang paling atas? Homo. Jadi salah satu contoh dari fotokimia ya, ini merupakan reaksi contoh fotolisis yang radikal bebas tadi yang sudah dijelaskan. Ini dalam sintesis ini tuh nanti sikloheksana ini nanti ketika ada cahaya 535 nanometer ini nanti dia mengenai NOCl itu nitrosil klorida ini ikatannya ini akan terpecah secara homolitik tadi yang sudah dijelaskan, terus dia membentuk radikal NO dan Cl. Nah, radikal NO ini radikal Cl nya pertama itu nanti dia bereaksi dengan sikloheksana, nanti dia membentuk radikal sikloheksil ya, nanti radikal sikloheksil dan HCl. Nanti yang radikal NO nanti menyerang sikloheksil dan membentuk Itu apa kalau benzen? Oh, bukan benzen, sikloheksan ya. nitrosikloheksana. Nitrosikloheksana ini nanti bereaksi dengan 2 HCl membentuk ini menjadi nitrososikloheksana. Nah, kemudian nanti bereaksi lanjut dengan garam oksima yang bisa menggunakan H2SO4 pekat dengan SO3 nanti menghasilkan kaproraktam. Dia harus bantuan sinar bantuan sinar ya, bantuan cahaya nih untuk menghasilkan dari sikloheksan ke apa namanya ini tadi? Kaproraktam. Saya itu paling senang kalau dulu waktu kimia organik itu gitu-gitu tuh. Kok bisa masuk NN itu tuh paling senang. Itu bergelora tuh jiwa-jiwanya kalau belajarnya senang banget. Oke, nah ya bisa dipahami ya. Jadi dia bisa menghasilkan sintesis dan menghasilkan produk tertentu dengan bantuan sinar UV ya. Oke, lanjut. Ya, kaproraktam ini Udah nanti itu aja. ya. Terus Ya. Udah ini loh. Vitamin D ya tadi ya. yang ini aja. Coba yang vitamin D itu. vitamin D. Tadi udah diterangkan oleh. Ya, tadi Oh udah sama aja. Udah. Lanjut aja. Nah, Ini mau bikin apa? Sebelumnya ada reaksi limba fosfornya. Ini sama aja sih ini. Enggak sama prinsipnya sih sama aja ya. ya tadi cuma bentuk apa kalau Bentuknya beda. Oke. ya kalau Jelas. kalau misalkan dia pakai thermal, dia kan nanti konfrontasi ya. Nah, itu nanti senyawa yang terhasilkan itu ya, senyawa yang dihasilkan itu nanti akan kalau apa konfrontasi nanti akan trans. Jadi ini trans, ini trans. Kalau misalkan dia pakai apa namanya pakai panas ya, pakai panas dia kan jadi disronasi. Nah, itu nanti akan membentuk senyawanya ini bentuknya adalah kis. Jadi itu tadi kenapa apa namanya panas sama Kok bisa bilang panas? Tadi katanya fotokimia itu salah satunya kalau dari kelompok 1 dia nggak menggunakan sumber energinya panas, dia menggunakan sumber energinya adalah cahaya. Kalau thermal panas. Ya kalau yang pertama tuh menggunakan Ya, energi kalau- panas. ya kalau menggunakan panas itu nanti konfrontasi. ya terjadi untuk Bentuknya bisa kis. Kalau yang fotokimikal itu trans. dari mana nggak nentuin kis transnya?
bisa mengubah cheese sama crunchnya gitu. Kita anggap aja gitu cheese. Maksudnya ABCD ini kan kalau mau nentuin cheese crunch kan harus tahu dulu ya. Oh ini mungkin ya yang tanda panah terus dan tanda panah maju itu. DD-nya apa itu? Ya pokoknya gitulah bisa menyebabkan reaksi fotokimia itu mengubah cheese crunch. cheese crunch ya. Oke lanjut. Udah lanjut aja ini. Baik semua contoh kasus ya yang dibahas. Ya, bagus. Oke, ya cukup. Tambahannya sintesis ya, senyawa ya. Contoh-contoh reaksi bagus. Oke, silakan duduk semua. Terima kasih. Melengkapi ya. Ini melengkapi bagus nih. Yang kedua itu lebih kepada reaksi-reaksi spesifiknya. Lu ngapain pajangan lu? Lu tadi berjalan. Sekarang peserta yang di belakang, coba saya mau menerangkan kembali membuat kesimpulan. Kok bisa reaksi fotokimia itu dianggap sebagai salah satu reaksi yang secara kimia hijau dia lebih hemat energi? Silakan. Model akan keluar ujian itu kayak gini ya. Jadi coba jawab. Dia apa pertanyaannya? Kok bisa kan wajar kan? Pertanyaannya salah satu metode
Pus. Pus. Lupa kalau tuanya sakit ya. Amin. Ya memang harus diutamakan orang tuanya ya. Termasuk kalau orang tua telepon dan kuliah nggak apa-apa izin angkat dulu. Udah? 5 orang. Iya, oke, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang di sini akan menjelaskan terkait efisiensi energi menggunakan microwave. Jadi kelompok kami ada Nurita Zainula, Deren Jaya Putri, Nilina Azula, Mustafa Milia, dan Solihul Hadi. Untuk pengertian microwave atau gelombang mikro itu merupakan sejenis radiasi elektromagnetik di mana memiliki panjang gelombang sekitar 1 nanometer hingga 1 meter dengan frekuensinya itu 2,45 GHz. Dan frekuensi ini serupa dengan radar dan komunikasi nirkabel. Gelombang microwave tidak sama dengan oven biasa yang panasnya dari listrik. Kalau gelombang microwave yang ini itu panasnya dari gesekan antar molekulnya, dari bahan yang akan dipanaskan. Untuk gelombang microwave ini terdiri dari medan listrik yang warna merah, terus ada medan magnet yang berwarna biru, dan ada panjang gelombang yang terdiri dari 1 bukit dan 1 lembar, serta ada juga kecepatan cahaya yang dilambangkan dengan biru. Selanjutnya ada perbedaan antara microwave rumahan dan microwave reaktor. Yang pertama itu ada mode gelombangnya. Kalau microwave rumahan banyak mode campur aduk, sedangkan kalau yang microwave industri itu satu mode resonans spesifik. Kemudian ada distribusi energinya. Kalau microwave rumahan tidak seragam, sedangkan yang microwave reaktor itu sangat seragam dan terkontrol. Ukuran ruangnya itu microwave rumahan besar, sedangkan reaktor itu kecil dan resonansinya spesifik. Tujuannya microwave rumahan itu untuk pemanasan makanan secara cepat. Kalau microwave reaktor itu proses industri atau reaksi presisi. Kemudian sistem pemutaran simpelnya untuk microwave rumahan itu meja putar atau mode spiral, jadi kayak muter gitu jalurnya. Terus kalau microwave reaktor itu tidak perlu meja diam di titik spesifik, jadi permukaannya enggak berputar. Kemudian biayanya kalau microwave rumahan itu murah, kalau reaktor itu mahal karena butuh desain resonans
tersebut. Nah, jadi perputaran ini itu menyebabkan gesekan antar molekul. Nah, kemudian gesekan itu antar molekul itu menghasilkan panas. Jadi proses ini tuh sangat efektif pada frekuensi microwave karena medan listriknya itu berubah arah itu secara sangat cepat. Kemudian ada conduction atau konduksi ionik. Ini misalkan kalau ada ion seperti Na+ atau Cl ini di dalam suatu bahan, itu kayak misalkan dalam suatu larutan. Nah, ion-ion ini akan ikut gerak bolak-balik mengikuti medan listrik dari microwave. Gerakan bolak-balik ini bikin ion bertabrakan dengan molekul lain, dan tabrakan ini itu menghasilkan panas. Selanjutnya ada dielectric loss atau kehilangan dielectric. Ini menjelaskan kenapa dua bahan yang tampak mirip bisa beda dalam seberapa cepat mereka memanas. Nah, dielectric loss itu ukuran seberapa baik suatu bahan bisa menyerap energi dari microwave dan mengubahnya menjadi panas. Nah, bahan dengan dielectric loss tinggi itu akan memanas lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya, ini ada gambar mengenai mekanisme pemanasan microwave yang tadi dipolar rotation dan ionic conduction. Ya, jadi kalau misalkan gambarnya yang dipolar rotation itu molekul air yang punya kepala sama kaki, maksudnya kayak positif dan negatif itu ketika gelombang mikro yang punya medan listrik itu terus berubah arah secara cepat. Nah, perputaran itu menyebabkan panas yang cukup tinggi. Terus kemudian kalau ionic conduction itu, kalau misalkan yang bermuatan misalkan Na+ sama atau Cl- yang ada di dalam suatu bahan, kalau misalkan jadi gelombang mikro itu membuat ion-ion berbolak-balik geraknya ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian bolak-balik ini membuat gesekan sehingga menghasilkan selanjutnya ada jenis reaksi yang dapat dilakukan dengan microwave. Salah satunya itu menggunakan air. Nah, menggunakan air ini bisa dilakukan karena air itu memiliki konstansi reaksi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 78,5. Terus selain itu konstanta tersebut sehingga efektif untuk menyerap panas yang disebutkan tadi. Nah, karena ini kejadiannya itu sangat cepat sehingga airnya dapat menguap. Nah, salah satu reaksi yang dihasilkan dengan air itu eliminasi Huffman. Nah, untuk eliminasi Huffman ini yaitu menggunakan dua fase, yaitu dengan air dan kloroform yang berbeda kualitasnya. Terus dia mengeliminasi pada senyawa amonium kuartenar yang bersifat polar sehingga dia dapat larut dalam air. Nah, untuk reaksi ini dapat berlangsung sangat cepat, jadi hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk membentuk senyawa alkena. 1 menit ya. Terus lanjut.
di sini perbandingannya dengan metode konvensional. Jadi perbandingannya tentunya tanpa pelarut. Kalau microwave itu cuma 4 sampai 10 menit, sedangkan konvensional itu 4 sampai 24 jam. Terus itu ada menggunakan katalis K2CO3. Sedangkan yang metode konvensional menggunakan pelarut organik. Waktu efisiensi microwave itu waktu dan limbah berkurang drastis. Kalau yang sintesis microoven itu waktunya itu 2,5 sampai 8 menit ditambah pelarut juga, sedangkan yang konvensional itu waktunya 8 sampai 24 jam. Jadi rata-rata yang menggunakan konvensional itu waktunya lebih lama, sedangkan yang microwave itu waktunya lebih cepat dan tidak menggunakan pelarut. Tentunya ada keunggulan dari penggunaan microwave ini. Yang pertama yaitu bisa mendapatkan efisiensi energi yang tinggi. Ya, ini karena microwave tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia menginduksi rotasi molekul polar dan atau gerakan ionik. Terus energi dari gelombang mikro diserap langsung oleh molekul dalam saluran reaksi, dan juga melalui generator seperti contoh reaksi tambah paruh tadi. Hal ini meminimalkan kehilangan energi akibat perpindahan panas dan membuat proses lebih efisien. Kemudian keunggulannya yaitu pemanasan terjadi lebih cepat seperti beberapa contoh reaksi tadi yang dibandingkan dengan pemanasan konvensional yang lebih lama. Selanjutnya untuk selektivitas pemanasan ini terjadi karena hanya dia selektif dalam memilih bahan-bahan yang memiliki dipol kuat atau ionik yang menyerap energi secara efisien, sehingga tidak semua bagian sistem menyerap panas, hanya bagian yang diperlukan yang membuat penggunaan energinya lebih hemat dan terarah. Untuk keterbatasan dari tantangannya, yang pertama itu sebagian besar masih menggunakan oven microwave rumahan yang memang kontrol suhunya itu kurang akurat. Yang selanjutnya itu risiko ledakan saat memanaskan pelarut organik karena nanti bisa overheating. Selanjutnya itu jenis bahan yang dapat dipanaskan terbatas, hanya molekul polar atau sistem ionik. Kemudian biaya peralatan industri microwave yang khusus masih relatif mahal. Selanjutnya ada perbandingan dari 4 prinsip. Untuk sumber energi microwave sendiri itu gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 GHz. Terus untuk yang fotochemistry itu sumber energinya cahaya, sedangkan yang gelombang itu sumber energinya gelombang suara dengan frekuensi tinggi sekitar 20 sampai 100